Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dipilih, Bapak Ibu Saudara diutus. Percaya ketika kita diutus oleh Tuhan, Yesus yang memberikan kepada kita kekuatan. Yesus yang memberikan kepada kita penyertaan dan dia gak pernah ninggalin kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan biarlah pagi hari ini kita pastikan hanya Yesus yang kita sembah. Mari menyediakan hati kita jadi hati hamba. Menyediakan bejana kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berkarya dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan
bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami muliakan nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah rumah-Mu dan kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Berbicara kepada umat-Mu. Sebab kami tahu sekarang waktu-Mu Tuhan. Sekarang waktu bagi gereja Tuhan. Untuk menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Kuasa untuk bergerak. Sebab ini waktunya. Banyak jiwa akan mendengar Injil. Menikmati kuasa kasih Tuhan. Sehingga mereka akan percaya kepada Engkau Yesus. Sekali lagi urapi kami Roh Kudus. Hamba-Mu yang berbicara. Dan umat-Mu yang mendengarkannya. Hormat, pujian, kemuliaan kami beri bagi-Mu. Kami sudah berdoa sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Terima kasih buat Ibu Gembala dan para staf yang boleh memberikan kesempatan sekali lagi untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, senang pada pagi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Dia. Dan saudara tahu bahwa situasi dan kondisi seperti ini membuat bukan saja kesulitan, kesusahan, penderitaan, bahkan ada kematian. Tetapi kesempatan untuk beribadah berkumpul di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana hanya online. Tetapi kalau berkumpul pada pagi hari ini sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Haleluya. Dia Allah dahsyat. Haleluya. Dia bekerja pada pagi hari ini. Dan saudara, kalau situasi dan kondisi seperti ini, mungkin bagi banyak orang takut untuk bergerak, takut untuk melakukan segala sesuatu. Tapi bagi setiap kita anak-anak Tuhan, justru dalam situasi seperti ini kita tahu betul bahwa ini waktunya. Sekarang waktunya untuk kita bergerak dalam misi pekabaran Injil. Sehingga kita melihat banyak jiwa diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Ya, kalau saya mau bersaksi luar biasa saudara. Tapi kita baca dulu firman Tuhan.
Mari buka bersama di dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Matius 10 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa kita tahu bahwa sekarang waktunya untuk gereja bermisi. Situasi dan kondisi seperti ini membuat gereja siap. Gereja bergerak. Sebab waktunya saudara dan saya untuk bermisi. Siap diutus oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, untuk diutus oleh Tuhan, untuk misi pekabaran Injil, membawa kasih Tuhan, kuasa Tuhan, Injil yang heran, yang menyelamatkan orang yang percaya, tentunya kita harus memiliki persiapan. Persiapan untuk bermisi. Yang pertama saudara, persiapan untuk bermisi itu kita harus tetap menjaga prokes, ya, protokol kesehatan. Saya pakai ini, saya cukup jaraknya jauh dari saudara dan di samping saya tidak ada orang, jadi saya permisi lepas ini supaya suara saya lebih lantang, tapi saya nanti turun lagi tetap saya pakai. Menjaga protokol kesehatan. Itu yang pertama saudara, dan kita sudah banyak lihat di depan protokol kesehatan itu seperti apa. Menjaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya. Banyak saudara. Yang kedua, yang harus menjadi dasar untuk setiap kita siap untuk bermisi, yang menjadi dasar adalah menjaga prokes saudara. Saya tulis proker, selalu jaga proker. Di sini protokol kerohanian. Amin. Menjaga protokol kerohanian. Ini penting saudara. Ya. Yang pertama, kita harus selalu berdoa dan selalu penuh dengan Roh Kudus. Kita harus selalu memiliki hubungan kedekatan, hubungan keintiman kita dengan Yesus di dalam doa. Katakan amin. Berapa banyak waktu saudara berikan buat Tuhan? Pagi, siang, malam. Yang lebih dari itu, berjalan di dalam roh. Doa. Di mana saudara berada,
saudara memiliki hubungan terus-menerus dengan Yesus, kekasih jiwa kita. Yang kedua, kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Ya, di dalam kitab Efesus nanti sudah baca di rumah, Efesus 5 ayat 18. Jangan sampai kita mabuk dengan segala pengaruh dunia ini. Jangan sampai kita terpengaruh dengan segala situasi, dengan kondisi di dunia ini. Tetapi biarlah kita penuh dengan Roh Kudus. Nyalakan terus di dalam jiwa kita. Nyalakan terus di dalam roh kita. Api Kristus itu tetap menyala. Api Roh Kudus dipenuhi senantiasa dengan Roh Kudus. Haleluya. Sebab itu pribadi Allah yang akan tinggal di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Amin. Dan saya percaya kalau kita terus nyalakan api Kristus, api Roh Kudus itu, api yang panas, api rohani, virus tidak berani dekat dengan kita. Saya tidak bilang di dalam Tuhan lalu tidak kena corona atau lain sebagainya. Tergantung dari iman kedekatannya dengan Tuhan dan menjaga protokol kesehatan. Tapi yang pasti pagi hari ini saudara, kalau kita penuh dengan api Roh Kudus, api itu akan membakar semua yang datang dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Percaya itu saudara. Haleluya. Lalu yang bagian berikutnya, mengarahkan pandangan kita selalu kepada Yesus. Di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, setiap waktu mata ini tertuju kepada Yesus. Ini pribadi yang dahsyat. Ini pribadi yang luar biasa. Dan dia akan menyertai saudara dan bekerja dalam hidup saudara. Dia akan menolong saudara. Dia selalu memberikan kekuatan kepada saudara. Waktu mata saudara tertuju kepada Yesus. Karena seringkali dalam situasi kondisi seperti ini, orang matanya lebih banyak melihat kepada kenyataan realita yang terjadi. Oh, si A mati, si A meninggal. Maaf saudara, saya dari luar pulau Palu, Manado. Kalau orang meninggal dibilang mati saudara. Maaf. Dia meninggal, dia sakit dan lain sebagainya. Sampai kita pusing, belum lagi suara-suara di TV ya dan lain sebagainya. Mata kita sepertinya tertuju kepada masalah, kepada situasi yang ada, dan itu akan membuat kita runtuh iman kita. Kita menjadi takut, menjadi khawatir, tidak bisa untuk bergerak. Tapi saya percaya pagi hari ini saya sedang ada di hadapan umat Tuhan yang matanya selalu tertuju kepada Yesus. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Yesus, luar biasa. Tepuk tangan buat Yesus, puji Yesus. Heran dia, ajaib dia. Haleluya. Haleluya. Menjaga protokol kerohanian. Di samping berdoa dan selalu penuh dengan Roh Kudus, pandangan kita kepada Yesus, Ibrani 12 ayat 2. Ada lagi hidup selalu merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Amin. Bukan terus menerus memperkatakan
masalah situasi kondisi yang terjadi. Setelah lihat segala macam lalu memperkatakan situasi-situasi. Enggak saudara. Kita harus lebih banyak memperkatakan, merenungkan firman. Amin. Sebab kita umat Tuhan hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita punya firman Allah. Katakan amin. Haleluya. Maaf saya punya suara kadang-kadang besar. Maklum saudara, misionari yang suka di hutan, di lautan. Jadi saya suara besar, tapi saya punya hati manis. Saya mengasihi saudara. Amin. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Merenungkan, memperkatakan firman. Kalau kita akan terus merenungkan, memperkatakan firman. Apa saja yang kita buat berhasil, termasuk misi kita, pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan sebab firman Allah yang akan menuntun kehidupan kita dalam kita bermisi. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab roh di dalam kamu lebih besar dari roh di dalam dunia. Jadi kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Roh di dalam kita orang percaya lebih dahsyat, lebih berkuasa dari virus-virus apapun yang ada di luar kita. Amin. Harus memperkatakan firman Tuhan. Bahkan saudara di dalam Keluaran 12 ayat 13. Bicara mengenai kalau ada darah di pintu rumah orang Israel. Dan saya menulis itu sebagai sebuah pengertian bebas. Ada darah Yesus di pintu kehidupan orang percaya. Sehingga tidak akan ada tulah kemusnahan yang mempengaruhi hidup kita. Amin. Ada darah Yesus. Darah Yesus berkuasa di pintu kehidupan setiap kita. Amin saudara. Sehingga semua itu akan lewat begitu saja. Haleluya, haleluya. Mazmur 91. Kalau kita nanti baca saja, bawa pulang warta lalu baca di rumah. Ayat 1 sampai ayat 16. Kita duduk dalam tempat orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Yesus kota benteng perisai gunung batu kita. Yesus batu karang keluputan orang percaya. Amin saudara. Terluput dari semua yang membahayakan hidup ini. Katakan amin. Haleluya. Dengan demikian kalau kita memandang kepada Yesus. Lebih membesarkan Tuhan. Lebih memperkatakan firman. Semua yang di luar kita situasi sulit ini tidak memiliki arti apa-apa. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Kita punya perkataan firman yang luar biasa. Bapak Ibu, saya tiba 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Tapi saya pergi dulu melihat anak-anak asuh saya, yang lain sudah pulang, yang lain saya bawa sekolah di kampung Inggris Pare dan saya pergi nengok mereka. Ya, mereka harusnya saya ajak, tapi karena mereka belum vaksin, jadi saya bilang ngoni tinggal berdoa aja di kampung Pare, kampung Inggris. Haleluya. Maaf saudara, ngoni itu mereka. Saya bilang kalian tinggal saja di Pare. Mohon maaf saudara ya, maklumlah orang kampung saudara, jadi kalimat-kalimatnya kadang-kadang kalimat daerah ada di sini ya, tapi tidak mengurangi kuasa firman Allah. Ya. Lalu saudara tahu 26 jam kali 2 saya suka PP Manado ke Palu.
Jadi saya sudah di Pare ya saudara, sekarang saya kasih kesaksian. Saya pulang pergi Manado, Palu. Lalu karena kan ini liburan anak-anak sekolah, jadi ada retreat youth camp. Jadi saya harus layani ke Manado. Saya datang lagi naik bus. Sampai ada yang bilang, jaga kamu punya hidup. Jangan sampai nyawa melayang. Ya saudara ya. Saking begitu takut kepada corona. Memang betul. Ya saudara, bus banyak yang suka tidak pakai masker. Bus Harvest itu juga tidak ada jaminan sudah rapid atau sudah antigen dan lain sebagainya, bebas saudara. Tapi karena situasi dan kondisi, kalau saya naik pesawat dari Manado, saya punya hidung, saya sudah swab antigen sudah kesekian kali, saya punya hidung sudah ditusuk-tusuk puluhan kali saudara, beneran. Karena saudara mulai dari COVID sampai sekarang tidak pernah saudara lihat saya diam. Saya pergi satu desa ke dusun, pulau ke pulau saudara, saya terbang terus. Ya saudara, jadi ya saya naik bus untuk pergi pelayanan naik ke pegunungan Napu, pegunungan Poso, Sulawesi Tengah. Lalu saudara saya datang karena bukan kebetulan di Palu ada kapal tanggal 26. Ya, saya naik kapal laut. Ya, naik kapal laut. Begitu juga saudara ya, banyak yang buka masker dan foto-foto saya dikecam saudara. Benar, saya terima dengan rendah hati. Karena memang mereka sangat sayang kepada saya kalau sesuatu terjadi dengan hidup ini. Tapi dia peliharaku. Dia peliharaku di senang atau susah. Dia peliharaku. Saya tidak sengaja untuk naik bus atau naik kapal laut. Karena jujur saya juga manusia yang nanti dulu kalau sudah tusuk saya punya hidung puluhan kali, sudah hampir 30 kali. Jangan lagi tusuk saya punya kerongkongan ini dulu. Saya belum berani untuk ditusuk PCR ya. Jadi itu yang membuat saya tidak bisa naik pesawat. Dan juga saya bisa menghemat uang untuk membantu menolong jiwa-jiwa yang lain saudara. Naik bus sangat murah, naik kapal laut juga sangat murah. 2 malam baru saya tiba di Surabaya. Saudara kalau ikut saya punya Facebook saudara, mungkin ada hamba Tuhan di Solo. Memang kamu itu ya dari dulu staf sekolah Alkitab ya, ibu pendetanya bilang dari dulu kamu punya semangat dan kamu punya nyali rohani itu tidak pernah mundur, tidak pernah lemah. Saya tidak sengaja sosokan, saya selalu berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya rendah hati. Saya tidak sombong saudara, tapi saya lihat penjagaan pembelaan Tuhan luar biasa. Kita biji mata Tuhan dan kita harus percaya saudara, apalagi kalau saudara tetap ada di dalam dia, intim dengan dia, lakukan kehendaknya, dia pasti tolong, pasti dia bela, pasti dia jaga hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Dan saudara, sampai hari ini saya pun tahu diri. Sebelum masuk kompleks ini, saya hanya dengan travel dari Pare. Saya tidak masuk jauh, hanya titip kopor di muka itu, minta tolong Ibu Pendeta Oftin supaya bawa Jo tolong. Saya langsung lari saudara. Kenapa? Saya periksa kesehatan lagi dulu saudara. Saya ke Malang ya saudara. Nah itu Koko, Pak Abdiel, itu saya punya bukti antigen. Jadi saya ini dulu ya harus saudara, saya mesti, karena saya berhadapan dengan saudara, saya dengan saudara yang lain ya saudara. Bukan kita harus sombong mengalami pembelaan, pertolongan, penjagaan Tuhan. Saya luput dari segala sesuatu dari awal COVID sampai sekarang, lalu saya sok-sokan mau dekat dengan saudara. Saya tahu diri saudara. Dan puji Tuhan ya saudara, PCR cukup mahal.
Yang penting sudah antigen di atas rapid test dan negatif. Dan saya selalu punya keyakinan seperti itu saudara. Waktu mau rapid atau saya sudah tahu pasti negatif saudara. Tidak positif. Amin. Haleluya. Karena Tuhan Yesus yang menjaga. Amin. Tuhan Yesus yang menjaga seorang penginjil desa pedalaman. Nah, mari kita masuk kepada bagian berikutnya saudara. Ya, masing-masing kita punya pengalaman di dalam Tuhan berbeda. Amin saudara. Perjalanan hidup kita berbeda satu dengan yang lain. Tapi yang penting kita tetap ada di dalam Yesus. Amin saudara. Tuhan akan pakai kita dengan keunikan kita masing-masing saudara. Ya, amin. Bapak-bapak yang lain tidak perlu botak pendek seperti saya saudara. Masing-masing kita punya keunikan. Amin. Haleluya. Yang berikutnya. Di dalam situasi dan kondisi ini. Mari menangkap kairosnya Tuhan dalam bermisi. Ada kairosnya Tuhan. Ini waktu-waktunya Tuhan. Untuk kita bangkit. Sekarang waktunya untuk kita bergerak. Sekarang ini waktunya Tuhan saudara. Amin. Sekarang ini waktunya Tuhan. Ya. Sejarah gereja mencatat bahwa gereja bertumbuh dan berkembang tidak di dalam masa-masa senang. Ada kesusahan, ada kesulitan, ada aniaya. Tapi gereja tetap bangkit. Gereja Kisah Para Rasul bangkit. Ada kesulitan apapun mereka tetap bergerak saudara. Dan ada Roh Kudus di sini. Seperti Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja mula-mula. Sehingga saudara kalau gereja mula-mula bangkit, bergerak. Tahu waktunya Tuhan. Kita pun harus bangkit. Dan tahu ini waktunya Tuhan untuk kita bergerak. Hurasikalama, saya percaya. Saudara di sini sedang menangkap kairosnya Tuhan untuk bergerak. Saudara sedang menangkap kairosnya Tuhan untuk bergerak di dalam keluarga-keluarga saudara. Saudara akan sedang menangkap kairosnya Tuhan untuk bergerak di mana saja Tuhan bawa saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Glory buat Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sampai kita harus menangkap kairosnya Tuhan? Ya saudara, untuk itu orang percaya saat ini di tengah kesulitan karena COVID pun kita harus menangkap kairosnya Tuhan untuk bergerak dalam misi. Yang pertama, beritakanlah firman, beritakanlah Injil. Saudara, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tetap beritakan Injil. Amin. Tetap datangin jiwa. Tetap tangkap kairosnya Tuhan. Untuk saudara bertemu dengan siapa saja dalam caranya Tuhan. Dalam jaga jarak sekalipun. Tangkap kairosnya Tuhan untuk bermisi. Amin. Nanti saudara baca saja di rumah 2 Timotius 4 ayat 2. Baik atau tidak baik waktunya tetap bergerak. Amin. Pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk mengerti kehendak Tuhan. Misi, beritakan Injil, menangkan jiwa itu kehendak Tuhan saudara. Amin. Haleluya. Pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk mengerti kehendak Tuhan dalam bermisi. Dan sekarang waktunya untuk kita bergerak. Kita baca di dalam Efesus 5 ayat 16 dan 17. Nanti baca saja di rumah saudara. Saya sudah bilang inti dari bagian firman Tuhan. Nah, yang berikutnya kenapa kita harus menangkap kairosnya Tuhan? Sebab ladang misi sudah menguning.
dan siap untuk dituai. Kita perlu baca bagian ini. Yohanes 4 ayat 35. Ya, kalau Koko bisa foto saya juga sekali supaya kenangan dari bawah. Dapat lihat ada berdiri khotbah di sini. Glory. Bicara Manado. Maaf saudara. Haleluya. Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35. Ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lalu apa? Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Jadi saudara, bukan 4 bulan lagi atau tunggu saja setelah COVID ini berlalu. Bapak Ibu tahu ini COVID mau berlalu kapan? Mau baku tunggu? Mau tunggu sampai COVID berlalu? Enggak. Justru dalam situasi dan kondisi ini kita tangkap kairosnya Tuhan untuk bergerak. Dan kita sudah melihat ladang sedang menguning. Dan kita sekarang waktunya untuk siap menuai. Amin saudara. Siap menuai. Haleluya. Kita sudah baca di dalam Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Kita masuk bagian keempat. Bermisi kepada orang-orang yang terhilang. Atau juga orang-orang yang dalam kesulitan karena pandemi. Itu di dalam Matius 10 ayat 6. Jadi bagian ini Matius 10 ayat 6. Di warta ada salah cetak, saudara mohon maaf ya. Saya kasih catatan kepada Ibu Olvin benar, cuma mungkin yang ketik sudah sedikit ngantuk saudara. Tapi kita harus mengerti beliau yang ketik. Terima kasih yang mengetiknya. Saya memperbaikinya. Matius 10 ayat 6. Ini bagiannya. Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong kita melakukan amanat agungnya. Jadi Tuhan tidak kekurangan cara saudara. Walaupun mungkin harus jaga jarak. Tidak boleh dekatin orang. Tapi banyak cara saudara. Untuk kita bisa lakukan amanat agung. Sebab Matius 10 ayat 16 bilang. Buat saudara sekalian. Waktu-waktu seperti ini. Untuk melihat ladang yang sudah menguning dan kita siap untuk menuai. Kita harus cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Amin saudara. Ya, waktu saya di Jakarta. Karena saya itu orang Ambon. Lalu saya minta minyak kayu putih yang botol kecil-kecil. Jadi yang COVID pun di rumah saya pergi saudara. Tapi tidak masuk ke rumah mereka. Hanya gerbang. Lalu saya taruh itu di pinggir gerbang dulu. Baru saya telepon panggil. Lalu saya kasih firman, saya injili. Ambil ini. Saya berdoa. Pakai minyak kayu putih. Tapi Tuhan Yesus akan sembuhkan. Tuhan Yesus tolong. Saudara tahu saya naik ojek. Saudara. Untuk pergi dari rumah ke rumah yang kena COVID saudara. Ya, tidak masuk rumah tapi di gerbang. Nanti kalau sudah keluar sampai di pinggir gerbang ambil minyak kayu putih saya lebih undur lagi saudara.
lebih agak jauh, tapi saya bisa bicara dengan mereka. Ya, itu saya salah satu contoh. Contoh yang lain, Bapak Ibu bisa kirim kembang kepada orang yang sakit COVID, tulis ayat sedikit di kembang itu bisa. Ya, kita bisa kirim sembako. Ya, saya ini suka bilang sembako betul. Ya, Ibu Frida suka kritik saya suka bilang sembakau. Jadi, bahasa apa itu? Sudah diingatkan terus kok bilang sembakau, ya. Sembako, betul ya, sembako. Ya, kirim, kasih bantuan. Nah, saya cerita sedikit di bagian ini. Kenapa sampai saya suka pulang pergi Manado, Palu? Dari Palu 3 jam lebih saya naik ke Pegunungan Poso. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa Pegunungan Poso itu terdiri dari banyak, itu namanya Kecamatan Napu, terdiri dari banyak desa dan dusun. Nah, Bapak Ibu saya sering naik saudara, orang Palu pun takut saudara. Ya, memang itu panggilan saya. Jadi saya bukan nekat, itu panggilan saya. Ya, saya sudah siap mati, hidup itu Kristus, mati itu keuntungan. Lalu saya bagi-bagi sembako, makanya itu saya selalu menghemat untuk bisa. Saya sudah berapa kali naik, ya desa ke desa saya bawa, ada 2 orang, saya pakai mobil naik saudara, ya. Jadi Tuhan jaga saya luar biasa, ya, supaya orang-orang bisa kenal kasih Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Mereka bisa tahu Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa. Yesus selalu menolong mereka dan mereka bisa kenal Tuhan dari kehidupan kita yang menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan. Ya, sedikit lagi saudara, bagian yang terakhir, bermisi dengan percaya bahwa mujizat dan tanda heran pasti terjadi waktu kita menolong banyak jiwa, memberitakan Injil, memperkenalkan Yesus kepada jiwa-jiwa itu. Kita terus berdoa supaya Tuhan meneguhkan pemberitaan Injil dengan tanda mujizat dan tanda-tanda heran. Amin saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat 30. Kalau kita lihat di situ jemaat berdoa. Mereka doa syafaat. Ya, nanti ayat 31 baru goncang tempat mereka berdoa. Mereka berdoa, Tuhan teguhkanlah pemberitaan Injil ini Tuhan dengan tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda heran. Dan betul, orang sakit disembuhkan. Oh saudara, banyak mujizat dan tanda heran. Gereja Kisah Para Rasul 2 mencatat rasul-rasul melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, sembuhkan orang dalam nama Yesus. Sampai orang takut kepada Tuhan dan mereka datang percaya. Kisah Rasul 2 bagian berikutnya bilang, dari situ Tuhan terus menambah bilangan orang yang diselamatkan. Ya, Petrus dan Yohanes waktu memperkenalkan Yesus, emas dan perak tidak ada, tapi lihat dalam nama Yesus, orang sakit disembuhkan. Saudara, di tengah-tengah COVID seperti ini, saudara bisa minta nomor telepon orang COVID. Saya juga minta nomor telepon. Saya juga berdoa video call. Saya juga sering video call saudara. Dan banyak kesaksian sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bukan karena saya tidak ada apa-apa. Yesus yang menyembuhkan mereka. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita sudah dengar Injil yang heran. Bahwa ini waktunya pemusik boleh naik ke atas. Ini waktunya saudara bergerak. Lihat Tuhan akan menyatakan kuasanya dengan luar biasa. Minta, berdoa. Tuhan kasih cara supaya saya bisa dapat 1 jiwa untuk saya menolong mereka. Dengan cara Tuhan, saudara bisa video call dengan seseorang yang kena COVID. Atau saudara bisa bawa, kirim kembang. Saudara bisa memberitakan Injil dengan banyak cara saudara. Dan saudara percaya. Seperti Tuhan akan menolong kita, membela kita, menyembuhkan kita. Dahsyat. Tuhan juga akan menolong orang lain. Sehingga mereka datang percaya kepada Tuhan.
Mari lihat, ladang sudah menguning. Kecamatan Napu, Pegunungan Poso sudah menguning. Saya pergi ke sana dan saudara pergi ke tempat-tempat yang Tuhan bawa saudara. Lalu kita mau menangkap kairosnya Tuhan untuk menginjili mereka. Bawa mereka datang kepada Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kerja terus. Waktunya untuk kami mau bermisi. Pakai kami Tuhan. Haleluya. Amin. Masing-masing datang kepada Tuhan. Lihat jiwa-jiwa itu saudara. Haleluya, haleluya. Amin. Kami mencari kasih sejati. Amin. Yesus. Kemanakah Terima kasih. kami berseru Roh Kudus. saat badai datang mengganggu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala. Mari nyanyi dari depan. Nyanyi dari depan sama-sama sebagai doa kita kepada Tuhan. Kemanakah Yesus. kami Yesus. Haleluya. Haleluya. sejati. Kemanakah Kasih Yesus. kami berseru Ore. saat badai Datang meneru. yang kami tahu hanya Kau yang mampu Mari bangkit berdiri, angkat tangan. Bangkit berdiri bersama-sama. Keajaibanmu kami butuhkan, sentuhan tanganmu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, angkat tanganmu, nyanyi dari depan. Haleluya. Kemanakah kami mencari Yesus. kasih Haleluya. sejati. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami Yesus, berseru Yesus. Saat badai datang menderu, yang kami tahu, ya amin, amin. yang mampu Haleluya. Angkat tangan sebagai doa kita. Luar
doa kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami perlu kekuatan-Mu. Kami perlu semangat yang datang dari Tuhan. Kami memerlukan pertolongan-Mu Bapa. Beri keberanian ilahi-Mu agar kami boleh Tuhan tidak berdiam diri, tidak mengasihani diri kami, tetapi kami mau memandang kebesaran kasih karunia Allah, kepercayaan-Mu yang luar biasa. Kiranya kami boleh melakukan dan menyenangkan hati Tuhan, karena kami berurusan dengan kekekalan. Terima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya kebenaran ini akan menggugah hati kami, untuk kami meyakini ada karya Allah yang luar biasa melewati hidup pelayanan kami. Terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat. Kepadamu-lah kami berharap, kepadamu-lah kami bersandar. Dan biarlah terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Kami rindu kebesaran-Mu dinyatakan melalui semua hidup kami Allah, agar Engkau sendiri akan dipermuliakan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Engkau masih menganugerahkan kesempatan. Engkau masih memberikan waktu kepada kami, untuk kami dapat berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pulangkan puji, rasa hormat, syukur kami kepada Tuhan. Kiranya berkat-Mu menyertai hamba-Mu. Engkau sendiri akan memakai kehidupan bejananya untuk berdampak kepada kekekalan, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Bapa, kami belajar menyerahkan doa pengharapan kami sepenuhnya dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kami katakan amin. Tuhan berkati. Silakan.